Oke. Oke, kita lanjutkan di soal keempat. Soal keempat kita lanjutkan. Jadi soal keempat ini tadi terputus ya. Jadi soal keempat ini kan seperti tadi ya. Bagaimana kita mengetahui kondisi sungai, ya. Sungai gitu kan. Kondisi sungai. Ya. Sungai itu harus kita ketahui gitu kan. Kita ketahui bagaimana gitu kan. Berapa kapasitasnya gitu kan. Ya. Berapa kapasitasnya. Lalu ini misalkan ada sawah gitu kan. Ada permukiman. Ya. Ini semua butuh air kan, butuh air. Ya, jadi bagaimana jaringan-jaringan itu harus sampai kemari kan butuh infrastruktur, butuh sarana prasarana. Infrastruktur inilah yang harus kita bangun dan itu kita butuhkan. Nah, satu lagi, sungai itu kan punya fenomena tersendiri ya. Sungai itu punya fenomena tersendiri ya. Sungai bisa erosi ya. Sungai bisa erosi, bisa tersedimentasi gitu kan. Dan bisa banjir dan lain-lain. Jadi sebelum kita membuat tanggul, krip, cek dam, bendung dan lain-lainnya itu kita harus tahu dulu ya sungai itu seperti apa. Jadi saat kita tahu sungai, maka kita bisa merekayasa bangunan-bangunan yang dibutuhkan oleh sungai. Jadi kita sebagai teknik sipil itu ya harus tahu sungai itu seperti apa dulu gitu karakteristiknya, baru kita bisa membangun bangunan-bangunan sipil, bangunan-bangunan air. Karena bangunan air itu harganya cukup mahal, cukup ya, proyeknya itu biasanya durasinya panjang gitu, memakan biaya yang sangat besar. Jadi supaya meminimalisir kegagalan konstruksi dan perencanaan, maka kita harus tahu dulu karakteristik sungai itu sendiri. Jadi itu mengapa kita harus mempelajari rekayasa sungai. Lalu yang nomor 5 itu, ya sungai itu kan sudah kita tahu, ya, dari awal kita sudah jelaskan dari daur hidrologi, ya, hingga sungai itu sebagai bentangan air, dia sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, gitu kan. Nah, jadi sungai itu ya satu sisi kita sebagai engineer itu ada dua sisi. Sungai itu sebagai sumber, terus sungai itu sebagai buangan, sewage. Gitu. Nah, buangan itu tadi saat kita mempelajari drainase. Nah, drainase itu kan semua saluran drainase di daratan itu kan nanti dibuang ke sungai. Kan satu. Nah, satu lagi sebagai sumber ya, sumber. Jadi air baku, irigasi dan lain-lain itu diambil airnya dari sungai. Nah, jadi bagaimana kita sebagai engineer ini ya bisa memadukan kedua aspek. Di sungai itu bisa kita ambil airnya, juga bisa kita membuang air-air di permukaan itu ke sungai yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan oleh daratan itu bisa dibuang ke sungai. Nah, jadi bagaimana kita bisa mempelajari sirkulasi ini. Ya. Jadi pada dasarnya orang sipil itu sangat paham ya, sangat paham limbah itu bagaimana bisa limbah yang datang dari daratan itu bisa diambil lagi dan bisa dikonsumsi lagi, itu kita harus concern tentang itu. Ya. Jadi seharusnya orang teknik sipil itu tahu dia secara rasa, dia harus tahu bahwa sungai ini sebagai sumber dan harus dijaga. Ya. Karena sungai itu mau tidak mau memang jadi sebagai tempat buangan. Artinya buangan limbah yang tidak berbahaya. Jangan membuang limbah yang berbahaya ke sungai. Ya, kalaupun limbahnya berbahaya, maka ditreatment dulu ya. Maka butuh treatment. Ya, ada treatment plan gitu ya. Ada membuang limbah itu harus ada IPAL-nya dulu, baru boleh dikeluarkan airnya itu ke sungai. Ya, karena sungai itu tadi sebagai tempat ya, sumber dari segala sumber kehidupan. Oke, nah sekarang di soal yang ketiga saya ulangi di soal yang ketiga. Ya, ini tadi kan kita jelaskan di pertemuan sebelumnya kalau soal yang ketiga ini ada kekeliruan di debit. Ya, di debit ya. Tadi menghitung A, ya, menghitung A dan menghitung
R-nya ini sudah tepat ya. 20, 14 sudah tepat ya. Jadi kan kalau kita tuliskan lagi sungainya ya, nampangnya, ya, kira-kira ya, agak lurus. Ini tinggi alirannya 2 ya. 2. Jadi ya, yang 2 itu ini ya. Yang 10 itu adalah lebar ini. Lebar dari dasar sungai atau lebar dari permukaan karena dia segi 4. Jadi luasnya ini, luas yang teraliri itu ya 10 kali 2. Ya. Luasnya itu ya sama dengan ya. Ini dikali dengan, karena dia segi 4 ya. Oke. Nah, keliling ini sebenarnya kan, sebenarnya ya panjang dari saluran yang terkena air gitu. Ini saluran. Yang kena air itu yang mana? Ya, kena air kan kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari gambar kan yang kena air itu kan ini gitu kan. Ini lalu ini ya. Lalu ini ya. Yang ini tidak kena ya, ini tidak kena air. Ini tidak kena air. Bentar, seperti buru-buru. Ini tidak kena air gitu. Makanya dia tidak dihitung keliling. Makanya 10 ditambah 2 ditambah 2, makanya jadi 14. Ini ya. Sama dengan ya. B ya, ditambah 2 kali panjang. R adalah perbandingan ya. R ini perbandingan dari dapat ya. R ini kita pangkatkan 2/3. Jadi R ini pangkat ya, dipangkat 2/3. Sudah mulai lagi nih. Bentar. Oke. Nah, sedangkan I ya itu kan sama dengan akar dari I ya. SIRT dari ini. Dapat ini. Nah, Q. Nah, Q itu kan rumusnya A kali V ya. A kali V kan. A kali V ya. Sama dengan A-nya sudah ketemu A ya. Dikali dengan 1/N ya. Kasaran ya. R pangkat 2/3 ya. Pangkat 2/3 ya. Kali akar I ya. Ini kecepatannya ini. Kita masukkan aja. Kita masukkan aja ya. A 10 ya. Dikali dulu dengan R 2/3 ya. Dikali dengan akar I ya. Baru dibagi semuanya dengan N. N 0,02. Maka ini adalah nilai dari debit yang hasil dari soalnya. 4,011. Oke, kita cukupkan ya. Semoga bermanfaat. Ya, nanti kalau bila ada sesuatu yang perlu ditanya, silakan ditanya atau didiskusikan. Ya, saya berharap ada diskusi. Lalu kita lanjutkan dengan bangunan sungai lainnya.
Oke, baik, saya tutup ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.